Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Monika Flaviana, NIM 1803030014, mahasiswa jurusan Sosiologi kelas A semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview bab 6 buku Power Politics and Society. Partisipasi politik adalah penting untuk bidang sosiologi politik karena membahas karakteristik mental politik negara dan organisasi kekuasaan dalam masyarakat. Konsep kewarganegaraan penting untuk sosiologi politik. Kewarganegaraan mencakup untuk partisipasi dalam atau keanggotaan dalam suatu komunitas. Kewarganegaraan adalah pengakuan keanggotaan dalam suatu komunitas. Dengan demikian, kewarganegaraan sangat penting untuk tatanan sosial sesuai dengan model fungsionalis. Banyak adanya selama 100 tahun terakhir menawarkan sosiologi politik terperinci tentang partisipasi politik dalam berbagai bentuknya seperti yang akan kita lihat. Pertama, pluralis. Kerangka pluralis menekankan pada partisipasi politik karena ia berpendapat bahwa partisipasi oleh massa dan persaingan di antara kelompok-kelompok kepentingan adalah esensi dari demokrasi masyarakat. Pluralitas kekuasaan dan masyarakat sebenarnya termasuk warga negara yang mempengaruhi alokasi sumber daya masyarakat dan sejumlah cara yang berbeda. Perspektif elit atau manajerial pada partisipasi menunjukkan bahwa jalan untuk pengaruh asli atas kebijakan, alokasi sumber daya dan masyarakat, atau pengaruh atas pengambilan keputusan terbatas pada kelompok kecil. Partisipasi oleh massa kemudian mungkin secara simbolis atau cukup untuk menghasilkan legitimasi. Perspektif kelas menyimpulkan bahwa partisipasi politik hanya diizinkan sejauh dilestarikan kepentingan kelas kapitalis. Model pilihan rasional dari partisipasi politik memperlakukan tindakan politik sebagai berasal dari ekonomi, minat, atau tindakan sosial yang memperkuat hasil politik yang disepakati atau digunakan. Di lain kata-kata, orang, kelompok, atau lembaga menggunakan kekuatan apapun yang mereka dapat untuk mempengaruhi politik dan hasil dalam kepentingan terbaik mereka. Ahli teori postmodern mendekati partisipasi politik dengan cara yang sangat unik. Meskipun memiliki penyederhanaan yang berlebihan, beberapa pendekatan postmodern terhadap perlakuan partisipasi politik, partisipasi sebagai kebebasan untuk menjelajahi persimpangan antara politik, kehidupan sehari-hari, dan sosial identitas. Partisipasi dalam proses politik masyarakat dapat mengambil berbagai bentuk. Sosiologi politik telah mengembangkan sejumlah tipologi untuk mengidentifikasi dan mengukur berbagai jenis partisipasi politik. Tipologi ini tidak hanya terbukti bermanfaat dalam melukis gambar memahami apa yang dilakukan orang ketika mereka bertindak atas sikap atau tuntutan politik, tetapi tipologinya ada juga bermanfaat dalam mengorganisir sejumlah besar penelitian tentang partisipasi politik, khususnya pemungutan suara. Milbard menyarankan bahwa partisipasi lebih kompleks ketika individu naik hierarki partisipasi dan apatis ke penonton dan ke gladiator, faktor yang akan mendorong tingkat yang lebih tinggi. Partisipasi diasumsikan lebih kompleks. Dalam sebuah teks cerdik dari model Milbard tentang partisipasi, melakukan simulasi komputer untuk mengeksplorasi argumen hierarkis tersirat dalam model asli Milbard. Peran politik kelembagaan untuk anggota masyarakat mencerminkan ekspektasi perilaku tradisional terkait dengan kewarganegaraan. Pentingnya berbicara tentang politik sebagai bentuk partisipasi politik ditemukan dalam satu dari studi pertama tentang perilaku politik di Amerika. Berelson, Lazarev, dan McP
pada tahun 1954 menyimpulkan bahwa orang mendiskusikan politik dengan mereka yang memiliki sudut pandang yang sama, yang memiliki efek dari menstabilitaskan niat memilih. Dengan evolusi internet, partisipasi politik telah berubah. Karena teknologinya berubah dengan cepat, penelitian tentang apa yang bisa disebut e-politik untuk bentuk elektronik dan monitoring dalam sistem laring global baru sekarang mulai mengejar dan menciptakan gambar perikal tentang bagaimana perubahan teknologi bekerja dalam hubungan antara masyarakat dan politik. Salah satu asumsi di balik aktivis warga adalah bahwa kebijakan dapat dipengaruhi sebagai hasil memobilisasi pemilihan untuk memilih kandidat tertentu atau mengumpulkan tanda tangan pada petisi dan mendukung kebijakan oleh Dewan Kota setempat. Menyarankan agar individu menarik diri upaya mobilisasi warga untuk bekerja atas nama partai politik, kandidat atau massa itu termotivasi oleh apa yang dilakukan disebut model kesukarelaan sipil. Model partisipasi politik yang bergerak di luar bentuk hukum atau kebiasaan tradisional mempengaruhi dikenal sebagai bentuk tindakan politik non-institusional, termasuk protes politis, kekerasan, dan terorisme. Biasanya partisipasi politik non-institusional atau tidak konvensional dianggap sebagai kerusuhan, protes gerombolan atau tindakan yang terkait dengan potensi kekerasan fisik serta properti kerusakan. Tentu saja tidak semua bentuk politik yang kontroversial selalu mengandung kekerasan. Sebagaimana Jeknis dan Kindemans menunjukkan protes sosial pada dasarnya adalah tindakan politik karena negara mengatur lingkungan politik di mana mengujuk rasa beroperasi dan menjadi karena protes sosial, setidaknya secara implisit klaim untuk perwakilan politik. Konsep protes telah digunakan dengan berbagai cara. Gerakan sosial politik dan revolusioner. Dalam masyarakat sepanjang sejarah, kita meyakinkan beberapa bentuk dramatis yang lebih luas, partisipasi mereka yang didedikasikan untuk mengubah tatanan politik melalui sistem sosial, politik, atau gerakan revolusioner. Tatanan politik dalam pengertian ini didefinisikan secara luas dan dapat mencakup apapun dari tatanan politik yang dibentuk dalam kebijakan publik, tatanan yang dibuat melalui eksistensi atau penolakan hak-hak sipil, atau perubahan dalam struktur negara atau rezim itu sendiri. Kelompok pembenci label telah sering diterapkan pada gerakan separatis kulit putih dan karenanya tidak mengherankan jika gerakan ini dianggap sangat kejam. Beberapa studi awal tentang partisipasi politik menemukan bahwa partisipasi dalam politik dipengaruhi oleh asosiasi individu dalam sejumlah konteks kelompok, dan salah satu studi utama pertama dari perilaku memilih dilaporkan dalam berbagai buku klasik The People's Choice yang dikeluarkan oleh Lagerfeld et al. 1944 menemukan bahwa variabel seperti status sosial, ekonomi, agama, tempat tinggal, dan keanggotaan kelompok berkorelasi dengan pemungutan tingkah laku. Di awal debat ini didasarkan pada pengamatan Tocqueville, hubungan antara modal sosial lain, partisipasi politik dipotensikan menjadi penting bagi kesehatan masyarakat. Sejumlah sosiologi berpendapat bahwa studi modal sosial membantu menjelaskan dampak variasi dan konteks sosial dan struktur pada partisipasi dalam politik membentuk kebijaksanaan dan aktivisme politik. Flora pada tahun 1908
98 mengemukakan argumen ini, menyarankan bahwa para peneliti memberikan perhatian yang lebih besar untuk memahami modal sosial muncul dari berbagai keterikatan sosial. Bahwa ada beberapa sosiologi politik berpendapat bahwa pola demografi dan pergeseran nilai terkait dalam suatu masyarakat sangat penting untuk cara-cara di mana nilai-nilai politik terkait dan keyakinan muncul yang ada, gilirannya mempengaruhi partisipasi politik termasuk pemungutan suara, keterlibatan dalam kampanye politik, aktivisme, dan aktivitas gerakan sosial. Tujuan bab ini adalah untuk memberikan deskripsi tentang berbagai cara partisipasi politik konsepkan dalam sosiologi politik. Masing-masing kerangka tersebut mendekati studi tentang politik partisipasi politik dengan asumsi berbeda tentang peran yang dimainkan partisipasi dalam mempengaruhi distribusi kekuatan dalam masyarakat. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.